dulu. Nah, kemarin tuh gue sempet ngajarin lu tuh soal Git. Oke. Ini gue mau lanjutin lagi yang Git kemarin. Nanti lu tonton aja yang sebelumnya di YouTube biar enak. Cukup ya gue kalau misalkan pakai mic ya. Kayaknya nggak cukup pakai mic. Oke. Jadi lanjut aja. Nah, si kemarin itu gua cuman sempet ngajarin lu tuh soal hierarki di Git. Jadi eh database. Nah, jadi kenapa? Mungkin aja kenapa sih, Cok? Loh. Nah, jadi kemarin gua sempet ngajarin lu soal hierarki project ya di branch di Git. eh terus hmm, sempet tentang gimana 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 ngepush ke target branch. Eh, eh, Sekarang gue mau coba ngajarin lu soal yang namanya manajemen commit ya. Jadi kemarin kan gue sempat jelasin bahwasanya semua programmer itu ada di sini ranahnya dia nih, areanya dia. Semua programmer itu harus nge-push-nya itu cuman ke dev aja. Jadi programmer nggak boleh nge-push ke staging atau ke main. Dan programmer itu harus selalu ada di branch-nya dia. Jadi programmer itu nggak boleh ada di branch-nya dev atau branch-nya staging atau branch-nya main. Itu nggak boleh. Jadi programmer itu harus ada di branch-nya dia sendiri. Dan resikonya kadang kan misalnya ada programmer yang iseng lah. Misalnya contoh lu sama gua satu tim. Terus kita ngoding bareng, tiba-tiba lu iseng, lu pindah branch dari branchnya lu sendiri, lu malah naik ke branchnya staging. Padahal itu kan adalah sesuatu yang terlalu berisiko gitu dan itu nggak boleh dilakukan. Tapi lu iseng, malah tetap lu lakukan gitu dan lu melakukan perubahan misalkan di lokal di branchnya staging, masih di lokal ya, lokal staging gitu. Terus lu malah nge-push karena mungkin lu nya awalnya iseng, lu lupa buat balik lagi, lu malah ngotak-ngatik dan lu iseng malah nge-push langsung ke staging gitu tanpa lewat branch lu dan itu nanti bakal ke detect. Jadi bakal ke detect ini siapa yang berubah nih? Ini kenapa merubah nih dia nih gitu. Nah, itu nanti berbahaya sekali untuk kalau misalkan lu melakukan itu ya dan itu apa namanya rentan sekali kalau misalkan di dunia industri ya atau apalagi startup yang memang dia startup itu basicnya dia jual produk by aplikasi itu resikonya ya sanksi kalau yang udah yang biasa sekarang berlaku ya di banyak startup itu resikonya sanksi kalau misalkan emang programmernya malah bikin bercanda-bercandaan gitu dan itu sesuatu yang membahayakan untuk produk gitu di live. Nah, sanksinya nanti bisa macam-macam tergantung tempatnya itu sendiri seperti apa nerapinnya. Cuman makanya untuk programmer itu selalu ya mau lu di mana aja, ketemu mau lu kerja di mana aja, itu selalu hierarkinya kurang lebih begini itu nanti dibagi jadi tiga dan ini sebenarnya adalah gambaran sederhana. Realnya itu nanti bisa jauh lebih banyak atau mungkin sama kayak begini. Atau mungkin bisa lebih sedikit ketika programmernya hanya sendirian gitu. Tapi kalau misalkan realnya itu yang udah gede startupnya itu nanti di ranah developer itu bisa banyak banget branch-branchnya lagi. Dan untuk dev itu nanti bisa bikin cabang baru lagi gitu.
untuk devnya. Itu kalau keadaan realnya. Cuman kalau kita tarik kesimpulan secara sederhana, kita ngambil sampling gitu, itu hampir mirip sepertinya seperti ini gitu. Nah, kemarin kan gue udah sempet bahas gimana caranya lu dari branch-nya lu nge-push ke branch-nya lu sendiri dan lu juga nge-push ke branch-nya dev. Nah, udah nih sampai sini aja. Tapi belum dari dev gimana cara naikinnya ke staging, termasuk ke main gitu. Nah, di sini gue coba ngambil sampel ya yang udah ada. Gue coba buka gitu. Eh, ini gue di mana? Nah, gue sekarang di staging ya. Jadi lu bisa awalnya gini dulu, git remote, git remote, git branch, min a artinya all gitu. Jadi lu liatin all-nya, semua branch yang ada. Nah, lu sekarang adanya di staging. Kalau misalkan lu mau lihat lognya atau perubahannya yang ada di staging di mana, lu bisa git log one line. Nah, ini ada di staging ya. Di mana saat ini staging paling baru itu master fakultas. Nah, ini available model. Sekarang gue mau coba lihat lagi yang di dev git log origin dev. Nah, nih di dev ini terakhir ini nih, merger fakultas. Kalau misalnya kita lihat ya, show commit. Nah, ini dia bikin master. Ini dia bikin master di dev. Di dev ini dia udah ada master controller. Nah, kalau misalnya ini gue tadi sempat ngapus, gue coba balikin dulu biar kelihatan real. Oh, di dulu di staging nih, biarin aja. Nah, ini yang di staging sekarang. Ya, gue coba code dulu atau enggak gue gini dulu deh biar enak deh. Git switch dulu. Git switch dev. Ya, gue pindah ke dev dulu. Nah, ini sekarang gue ada di dev. Ini oke, ada di dev. Gue pindah lagi ke Prio. Turun lagi ke bawah. Nah, ini lihat ada bedanya ya. Jadi kalau misalkan lo pergi ke Prio, di Prio sini, di branchnya Prio, itu dia ada fakultas controller. Dan kalau dilihat di sini, di origin Prio, itu ada perubahan. Hijau ini artinya perubahan ya. Jadi hijau artinya ada perubahan baru di sini gitu. Nah, di mana di sini ada nambahin controller fakultas. Tapi di dev ini belum naik. Ini yang ada yang ini perubahan gua, cuman ini gua nge-push-nya ke gua sendiri dan di dev belum naik. Nah, kalau kita lihat lagi ke dev, bener apa enggak belum naik. Jadi gua pindah ke dev lagi. Nah, di dev itu nggak ada fakultas controller, masih kosong gitu. Dan kalau gua misalkan balik lagi ke Prio, nah di Prio udah ada kode sama title. Sedangkan di dev tadi belum ada. Nah, sekarang gue mau nge-push ceritanya ke si dev. Atau gue mau pull request. Jadi gini ya, ada beberapa istilah di Git ya. Itu ada namanya pull request sama merge request. Nah, antara pull request dan merge request itu sebenarnya sama. Secara penggunaan atau secara tujuan, dia sama tujuannya. Itu sama-sama untuk menggabungkan perubahan.
Nah, cuma kenapa kok dia istilahnya bisa berbeda? Karena pull request itu cuman ada di GitHub, sedangkan merge request cuman ada di GitLab gitu. Nah, secara platform sebenarnya dia hampir sama, dia sama. Dia jadi satu kesatuan platform antara GitHub sama GitLab gitu. Bisa dibilang dia sama-sama satu perusahaan lah antara GitLab sama GitHub. Cuman dia produknya beda. Karena dia produknya beda, maka istilah yang dipakai di masing-masing produk juga beda. Kalau GitHub pakainya pull request, kalau di GitLab pakainya merge request. Nah, tapi secara fungsi dia sama-sama untuk menggabungkan perubahan antara satu branch dengan branch yang lain gitu. Nah, balik lagi di GitLab ketika lu main GitLab, lu pakainya merge request sebutannya, bukan pull request bahasa yang dipakai. Tapi kalau lu pakai GitLab pakainya merge request. Nah, kenapa satu perusahaan ini bisa punya dua produk? Itu nanti punya tujuan masing-masing. Jadi ketika misalkan lu mainnya pakai GitHub, artinya project yang lu bikin itu sifatnya project-project open source gitu. Project-project open source yang memang lu mau kasih ke banyak orang gitu. Dan kalau project itu bukan open source, berarti ranahnya dia itu bisa dibilang kelasnya antara intermediate sampai junior lah, junior intermediate lah. Itu masih mainnya di GitHub. Nah, di GitHub juga biasanya yang main kalau misalkan selain open source dan dia tingkatannya masih intermediate atau junior, banyaknya junior gitu, dia juga biasanya projectnya perseorangan. Jadi projectnya bukan project team. Nah, tapi kalau misalkan dia udah main project team, itu kita mainnya udah GitLab. Jadi kalau misalkan lo mainnya di dunia industri misalkan gitu atau startup itu kita di GitHub ada main di GitHub gitu. Cuman untuk case-case tertentu aja gitu. Nah, untuk projectnya sendiri yang skalanya udah tim mainnya gitu dan itu udah dipakai, dijual gitu itu kita mainnya udah di GitLab gitu. Jadi secara fitur juga antara GitLab sama GitHub itu beda jauh dan GitHub itu terbatas di beberapa fitur yang memang dia mendukung developernya perseorangan gitu. Developer perseorangan dia mendukung gitu. Tapi kalau misalnya untuk GitLab ketika developernya itu tim itu udah juga mendukung. Kalau di tim di GitHub itu sulit ya untuk manajemennya. Kalau untuk tim kita mainnya di GitHub. Nah, makanya dia bikin GitLab itu untuk ngasih fitur ketika developernya udah by tim. Nah, terus lanjut lagi. Jadi di GitHub kita mainnya sekarang ke GitHub dulu. Jadi gua khawatirnya kalau misalnya kita langsung mainnya ke GitLab eh, itu terlalu buru-buru. Jadi balik lagi juga biasanya orang sebelum main GitLab udah biasa main GitHub. Ntar gue nyalain rokok dulu. Nah sekarang gue lanjut lagi yang tadi. Jadi ketika gue udah ada perubahan di Prio, gue balik lagi di perubahan-perubahan yang tadi. Jadi ketika gue ada perubahan di Prio ini, posisinya sekarang di dev itu belum ada perubahannya gitu. Dan di dev itu belum dapat perubahan terbaru di Prio. Pilihannya maka untuk bisa gua dapet di dev itu gua melakukan pull dari si Prio. Nah, pull sendiri itu bisa gua lakukan mandiri di lokal gua gitu. Cuman kalau misalkan jadi ada dua opsi ya. Opsi pertama adalah gua melakukan pull request. Ke satu itu gua melakukan pull request. Sorry, pull request lagi. Pull perubahan di lokal. Nah, tapi kalau misalkan gua melakukan pull perubahan di lokal, maka gua nanti harus melakukan push lagi. Nah, artinya ketika kalau gua mau pakai step satu, maka gua sekarang ketika ada di Prio, gua harus pindah dulu.
ke branchnya dev. Nah, setelah gue pindah branchnya dev, baru gue melakukan pull dari Prio. Ketika gue dapet perubahan yang tadi di si Prio, di sini, controller baru fakultas, itu gue harus melakukan push lagi ke branchnya gue sendiri. Supaya apa? Supaya branchnya gue dapat perubahan ini. Ini langkah satu atau opsi satu. Opsi dua itu gue bisa melakukan pull request gitu dari branch Prio gitu. Nah, untuk GitHub sendiri itu pull request kita bisa langsung lari ke platformnya. Jadi kita buka di GitHub. Ya, nah di GitHub gue sekarang lari ke branchnya dev dulu. Kita coba lihat. Nah, kemarin kita lakukan pull merge request di sisi dev lewat platform. Maka di sini ada namanya Fakultas Controller in Master dari Prio ke dev gitu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah di sini dia melakukan tuh, makanya dibilang merger pull request ketiga from Prio gitu, from Prio. Oke, maka di sini ketika gua ada di dev, gua melakukan pull. Nah, dapat nih baru fakultas. Karena sebelumnya di video sebelumnya, gua udah melakukan pull request nih dari branch Prio ke dev. Jadi branch Prio ke dev. Nah, itu melakukan pull request, artinya digabungin perubahannya di si Prio digabungin ke dev. Cuma, gua melakukan perubahannya di platform GitHub, bukan di lokal. So, sehingga di lokal, ketika gue lihat di lokal, itu perubahannya belum terjadi. Kenapa? Karena perubahannya itu masih di GitHub-nya. Nah, gimana supaya di lokal itu bisa dapat perubahannya? Maka gue melakukan pull dari branch gue sendiri. Karena branch di lokal sama branch di GitHub-nya itu beda. Di GitHub-nya itu udah terbaru nih, udah dapat. Tapi kalau di lokalnya belum dapat, karena perubahannya tadi di GitHub-nya, bukan di lokalnya. So, makanya untuk lokal bisa dapat, ya lokal harus melakukan pull dari branch-nya gue sendiri. Biasanya itu kalau misalnya di freelance itu push-nya itu lewat lokal apa ya dari GitHub? Push-nya gini, kalau live-nya ya, ini gue anggaplah gue ada di branch-nya Priok. Oke, gue coba pindah lagi nih biar lu enak. Git switch, Priok. Oke, gue pindah. Sekarang ini gue masuk ke branch Prio. Ini gue hapus dulu perubahannya. Nah, ini relief-nya ya. Anggaplah gue programmer nih. Gue programmer, terus gue mau melakukan perubahan di sini misalkan. Gue melakukan perubahan nih sebagai programmer di sini. Nah, ini gue ada perubahan nih di file fakultas controller. Makanya warnanya dia orange. Nah, perubahan di sini realnya nih ya. Anggaplah gue melakukan ngoding bla 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 di programmer. Udah, gue push nih. Gue bikin commit. Nah, ini message-nya gue nih. Gue udah ngoding ceritanya di sebagai programmer, gue nge-push. Gue bikin commit dulu. Oke. Setelah gue bikin commit, gue push nih. Nih, gue push. Kayak gini nih, gue nge-push.
gua sendiri ya, gua sendiri. Gua push. Nah, branch gua di sini nih, di Priok. Tadi gua branchnya ada di Dev. Sekarang gua branchnya ada di Priok. Nah, ketika gua udah nge-push di sini, gua cek nih di GitHub-nya. Oh, ada nih informasi. Prio melakukan perubahan 2 detik yang lalu. Nah, gua compare, oke. Compare and pull request, makanya bilang ini, open pull request. Nah, di sini gue milih dari Prio, ini awalnya ya, ini awal, ini tujuan. Dari Prio, mau di mana nih, mau kemanain si Prio? Oh, mau ke Dev, gue ganti Dev. Dapat nih pesan yang tadi gue buat di commit gue, baru gue create pull. Ini artinya Dev ngambil, artinya adalah Dev ngambil dari Prio, gitu. Nah, udah gini, gue pull, confirm. Nah, sekarang perubahan yang tadi Prio lakukan itu udah ada di dev. Oke, ini udah ada di dev nih perubahan yang Prio tadi lakukan. Nah, ini nih komitnya si Prio tadi. Pertanyaannya adalah gimana sekarang kalau misalkan lu sebagai programmer itu pengen dapat perubahannya si Prio tadi. Secara posisi lu kan sama nih kayak si Prio. Ada di sini ranah. Gimana caranya lu bisa dapat perubahan dari si Prio? Nah, maka lu nge-pull dari dev. Karena dev yang paling terbaru. Pas lu nge-pull dari dev, dapat nanti perubahannya si Prio. Yang tadi udah diituin tuh. Dapat perubahannya. Yang dimana perubahannya kalau di posisi sekarang itu sama kayak branch Prio itu sendiri. Gitu. Nah, ini kita baru nyampe sampai dev. Udah, tugas lu tuh cuman gitu aja di posisi programmer. Lu nge-push, lu nge-push, 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 nge-push. Taunya lu cuman full dev sama nge-push dev. Udah, nanti urusan yang itu adalah urusannya DevOps. Ntar. Nah, udah di situ, tugas lu udah cukup situ aja. Nah, sekarang kita jadi DevOps. Kita berubah. Tadi kita jadi programmer, tugas kita cuma melakukan perubahan di tempat kita, terus kita push ke kita doang. Nanti sisi DevOps tadi dia nge-pull pull request dari perubahannya kita ke dev. Nah, sekarang kita jadi DevOps nih. Kita bukan jadi programmer lagi. Sekarang kita jadi DevOps. Yang DevOps lakukan itu dia pindah nih ke branch-nya dev. Branch dev dulu, dia pindah ke branch-nya dev dulu. Nah, di branch-nya dev ya, di lokalnya dia itu perubahannya masih yang lama.
belum dapat yang baru. Yang baru kan tadi udah dihapus yang ini nih. Itu di GitHub tuh. Nah, tapi di lokalnya dia belum ada yang berubah. Maka dia nge-pull dulu nih dari dev. Karena di GitHub udah yang paling baru. Di lokalnya si DevOps itu belum terbaru untuk devnya. Nge-pull lagi dari dev. Oke, nah berubah nih. Ini hilang tadi. Ini udah nggak error. Oke, sekarang ini udah yang paling baru nih di devnya dia. Dia biasa nih ya, umumnya dia cek dulu nih perubahan. Git log one line. Nah, dia cek perubahan. Ternyata sekarang posisinya dev itu udah yang paling baru, di mana dev ini sekarang itu adalah sudah melakukan pull request dari si Prio. Oke. Nah, gimana sekarang tugasnya? Di sini kan ini kan masih umum banget nih, semua codingan entah error, entah bug, entah berhasil, semua ada di sini nih. Dan dia sekarang ada di sini ranahnya. Sekarang gimana caranya dia untuk nge-push beberapa commit ke staging? Supaya apa? Supaya bisa dilakukan tes sama QA. Nah, ketika di dev sudah paling baru, dia sekarang pindah dulu nih ke staging. Oke, ini caranya. Caranya adalah gimana caranya supaya di dev ini bisa naik ke staging. Cara naikinnya. Bukan full, salah. Nah, caranya gini, kita git switch dulu ke staging. Tapi sebelum git switch dulu, lu perlu inget nih ya, lu perlu inget nih. Anggap lagi nih, ini kan ada perubahan nih satu, ya, dua nih, oke, tiga, oke, empat. Ada empat perubahan di dev, ya. Ini ada komennya nih. Add migration, ini satu. Setup kolom, dua. Bikin kontrol baru, tiga. Clean error, empat. Ada perubahan empat yang ada di dev. Oke. Anggap anggap empat perubahan ini itu datang dari empat programmer. Ya, empat programmer melakukan perubahan. Masing-masing programmer bikin satu perubahan. Si A perubahin ini, si B perubahin ini, si C ini, si D ini. Nah, pertanyaannya adalah, nggak semua perubahan yang dilakukan oleh empat programmer itu akan dites berbarengan. Bagaimana kalau misalkan, sekarang gini, gue coba tulis gini ya, si A perubahan satu, si B perubahan dua, si C perubahan tiga, si D perubahan 4. Sebentar, gue coba gedein dulu fontnya. Ini 12. Nah, ini kan kita lihat nih, si A, B, C, D perubahannya masing-masing beda. Ini kalau case sederhana. Kalau case lebih kompleksnya, dia gimana kalau misalkan fitur user. Ini udah beda-beda fitur nih ya ternyata. Fitur admin, fitur ruangan, fitur kelas. Nah, masing-masing programmer itu fiturnya beda-beda. Nah, pertanyaannya adalah gua mau ngetes hanya untuk fitur keuangan aja. Yang user, admin, kelas itu nanti deh minggu depan gua mau ngetesnya. Sekarang gua mau beresin keuangan doang. Kenapa kok bisa kayak gini case-nya? Karena kalau real life-nya, kalau untuk industri atau startup, itu kita nggak bisa nge-pull semuanya.
kadang kondisi itu bisa macam-macam. Hari ini kita diminta untuk nyelesain user. Tiba-tiba dari divisi lain atau dari kebutuhan lain bilang, "Oh, user kita geser dulu deh. Jangan jangan ini apa namanya? Jangan urgent hari ini. User kita geser besok. Sekarang yang paling urgent keuangan." Maka yang tadinya user jadi posisi pertama, dia kegeser jadi posisi kedua. Keuangan yang naik nih jadi posisi pertama. Dilihat dari sisi urgentnya. Minggu ini lu disuruh nyelesain fitur user. Tiba-tiba sama atasan lu, jangan ngerjain fitur user dulu. Kita ngerjain fitur keuangan dulu. Ini urgentnya banget banget nih. Ini kalau nggak diselesain kita nggak bisa dapat duit. Misalnya kayak gitu. Gimana nih? Bisa nggak? Oke bisa. Bilang kayak gitu misalkan. Lu selesain fitur keuangan. Bla 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 bla. Lu udah beres fitur keuangan, naik ke dev. Naik ke dev fitur keuangan. Nah, sialnya karena fitur keuangan yang paling lebih dulu, sedangkan user udah terlanjur masuk ke dev. Nah, karena kan lu lagi ngoding nih user. Beberapa perubahan udah terlanjur masuk ke dev nih sisi di user. Belum misalkan gini, perubahan di dev user itu baru 80%, kurang 20% lagi. Dan itu udah ada di dev ya perubahannya. Tiba-tiba lu disuruh ngerjain keuangan. Yang 20% sisanya kita next minggu depan aja. Sekarang kita selesaiin keuangan. So, keuangan lu beresin, dapat nih 100%. Dan keuangan itu udah ada di sini. Maka di dev, kalau kita lihat dari recordnya, dev itu nanti akan berisi user 80%, keuangan 100%. Kan gini nih, di dev isinya. Sialnya, karena di dev ini ada dua fitur menu, gimana caranya? Kita milih salah satu aja yang nanti untuk dinaikkan ke staging gitu. Yang naik ke staging ini cuman keuangan aja. Usernya jangan naik. Misalkan kayak gitu, lu bilangnya. Kalau misalkan lu melakukan pull, ya, pull di staging, nge-pull dari dev, maka nanti ke bawah semua nih, user ke bawah, keuangan ke bawah. Itu adalah pilihan yang salah. Maka kalau lo tadi bilang kita melakukan pull, itu adalah pilihan yang salah. Kenapa? Karena nanti usernya juga ke bawah, keuangan juga ke bawah. Sedangkan di staging kita nggak mau user ke bawah. Kita mau di staging cuman keuangan doang yang ke bawah. Misalnya kayak gitu. Nah, gimana caranya? Maka ada fitur namanya di Git yang lu juga bisa searching, itu namanya cherry pick gitu. Nah, namanya cherry pick. Cherry pick ini memungkinkan lu ngambil hanya salah satu perubahan aja dari seluruh perubahan yang ada gitu. Jadi di dev ketika misalkan lu punya misalkan 4 perubahan, masing-masing fiturnya beda-beda dan belum semuanya berhasil, belum semuanya selesai. Ini kalau lu lihat masing-masing yang 100% cuman keuangan. Maka staging ya cuman ngambilnya harusnya keuangan aja. Ngapain user di bawah? Ngapain admin di bawah? Yang ada nanti error. Kan gitu. Karena belum selesai. Maka untuk bisa ngambil keuangan aja itu kita pakainya cherry pick. Bukan full lagi, kita pakainya cherry pick. Nah, cherry pick ini kalau di Git ya, baik itu lu pakai GitHub atau GitLab itu ada. Karena cherry pick itu fiturnya Git, jadi umum. Nah, cherry pick ini artinya adalah sama halnya kayak lu ngambil cherry. Jadi ketika lu punya punya pohon cherry ini, di mana buahnya ada banyak, ya lu ngambil ngambil salah satu aja cherry-nya. Makanya dibilang ngambil cherry, sama kayak halnya ngambil cherry gitu. Ya lu dari satu pohon cherry ketika punya banyak buah, lu ngambil salah satunya aja. Jangan satu pohon lu ambil semua gitu. Nah, gimana melakukan cherry pick? Contoh lah nih ya, sekarang nih. Stepnya,
kita harus ada di branch-nya staging. Oke, nggak bisa, nggak bisa, karena cherry pick itu harus dilakukan di branch yang mau diambil, branch tujuannya. Nah, cherry pick kan harus ada di branch tujuannya, maka kita harus ada di staging, karena staging tujuannya, gitu. So, maka kita pindah dulu nih ke staging. Coba gua hapus dulu, biar nggak usah ada commit. Nah, gua pindah ke staging, git switch staging. Oke, sekarang gua ada di staging. Di mana di staging itu belum ada nih fakultas, baru ada modelnya doang. Oke, modelnya pun beda nih sama dev. Kalau di staging nama, kalau di dev kode, kan gitu. Ini udah beda nih. Nah, sekarang gua gua nih mau ngambil mau ngambil perubahan. Kalau kita lihat dari historinya ya, kita coba cek dulu di sini. Oke, di sini belum ada kode apa-apa bla bla bla. Di sini juga langsung ditulis nama jurusan. Ini udah beda nih antara staging sama dev ya. Lo harus ingat nih, staging sama dev udah beda. Di sini juga belum ada fakultas. Nah, sekarang kalau lu melakukan pull dari dev, maka seluruhnya nih, ini semua bakal masuk ke staging. Dan itu bahaya. Kenapa? Karena masing-masing perubahan ini fiturnya beda-beda. Dan itu sangat sangat buruk. Maka pilihannya lu melakukan cherry pick. Nah, di cherry pick sekarang gini. Di cherry pick lu mau ngambil, lu mau ngambil ya perubahan yang ini nih. Perubahan lama. Ini perubahan lama nih. Yang paling baru itu dihitung dari paling atas, es. Jadi ini yang paling baru, ini paling baru kedua, ini ketiga, terus nah ini yang paling lama nih. Kalau lu pull ini ke bawah, ini ke bawah gitu. Sedangkan yang baru lu nggak mau bawa. Gue mau ngambil yang lama aja perubahannya. Gimana caranya? Nah, caranya gini. Kalau lu melakukan pull ya, ini pullan lagi nih. Kalau lu melakukan pull dari dev, di mana tujuan lu hanya untuk ngambil perubahan di file ini aja. Tujuan lu mau ngambil perubahan di file ini aja. Tapi lu memilih menggunakan full, maka bukan cuma perubahan ini aja nanti yang lu dapat, tapi perubahan di sini juga dapat. Perubahan di sini juga dapat gitu. Dan ini adalah hal yang salah. So, gimana caranya lu bisa hanya mendapatkan perubahan yang di sini aja tanpa menyenggol perubahan-perubahan yang lain. Nah, kita melakukannya namanya git cherry pick. Nah, kita melakukan git cherry pick. Cherry picknya ngambil dari mana? Nah, nih lu perhatiin ya baik-baik ya. Git cherry pick, namanya git cherry pick ini nanti bakal berfungsi banget kalau misalkan lo paham ini ya, karena di keadaan real life-nya ketika lo ketemu sama banyak tim itu udah chaos banget. Kalau misalkan lo mainnya pull 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 itu chaos. Maka opsinya itu melakukan cherry pick. Nah, di sini ya, ketika lo melakukan git cherry pick itu perintahnya gini, git cherry pick kode commit. Nah, perintahnya itu adalah gini, git cherry pick kode commit. Kode commitnya ngambil dari mana? Yang ngambil dari sini, es. Bisa dari branch mana aja. Oke, bisa dari branch mana aja. Karena di hierarkinya, staging ini hanya ngambil dari branchnya dev. Oke, maka kita ngambil dari commitnya dev. Nah, commitnya dev itu adanya ini. Oke, sekarang lu mau lebih spesifik gitu. Lu mau ngambil perubahan yang spesifik. Yang mana perubahan yang mau lu ambil? Yang ini nih. Misalnya kayak gini, lu mau ngambil yang ini. Maka kalau misalkan lo mau ngambil yang ini, ya, sorry, bentar, gue coba cek dulu ya, lognya git log origin dev one line. Nah, ini di dev nih, perubahannya ada ini nih.
Kita coba cek satu-satu ya. Kita coba cek satu-satu. Nah, ini perubahan yang terbaru. Kita coba cek yang ininya lagi. Kita coba close dulu. Kita coba cek lagi. Nah, ini perubahannya untuk komit yang ini. Sekarang kita cek lagi untuk komit selanjutnya. Yang ini misalkan. Nah, perubahan yang di sini, perubahan untuk kode ini, sorry. Perubahan untuk kode ini, itu dia melakukan perubahan ini nih, di sisi dev. Oke, ini di sisi dev. Di dev ada perubahan ini, tapi kalau untuk di staging masih kayak gini tampilannya. Di dev udah kayak gini. Nah, maka asumsinya, kalau misalkan gue mau mengambil perubahan di dev yang spesifik hanya file ini aja, maka kita bisa melakukan git cherry pick. Di mana perintahnya git cherry pick. Oke, kita ambil kodenya. Nah, ini nih, kodenya kita ambil. 8120555C. Oke, kita enter. Nah, di sini tuh, dia kena konflik. Oke, kita ambil incoming. Dapat. Kita lihat di controllernya. Belum ada nih fakultas controller. Padahal di dev udah ada fakultas controller. Gitu. Jadi kalau lo cari pick, lo nggak akan ngambil semuanya. Lo hanya ngambil sebagiannya aja. Gitu. Nah, kita coba lihat lagi. Di sini sebentar, ini dia mesti di commit ya. Kita compare. Nah, naik tuh perubahannya tuh. Kita save. Kita coba compare. Oke. Bla bla bla. Undo learn change override bla 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 with your change. Oke. Kita undo dulu. Kita undo dulu. Kita undo dulu. Kita discard dulu. Kita coba hapus dulu. Kita ulangin lagi. Oke, bla bla bla. Nah, ini di fakultas. Oke, ini masih sama di fakultas. Nah, sekarang kita coba ulang lagi ya. Kita ngambil cherry pick untuk perubahan yang ini. Kita klik cherry pick, bla bla bla, enter. Nah, naik tuh perubahannya masuk tuh di staging. Kode title naik. Oke. Kontrolnya belum ada. Gitu. Jadi cherry pick itu sebenarnya lu mau ngambil yang spesifik perubahan-perubahannya. Karena kalau keadaan realnya, nah ini kena konflik nih karena ada perubahan. Kita incoming, kita ngambil yang benar. Enter. Kita add karena tadi ada konflik. Oke, ini udah naik. Nah, nyampe sini lu ada kebingungan nggak? Gimana yang mikir? Bisa. Misalnya nih kan, ya kan kalau misalnya file code nih saling berhubungan dengan file code lain. Sedangkan kalau cherry pick itu kan ngambil kan one code ya gitu kan. Apa what code? One satu ya. Satu code gitu, satu code file commit gitu kan. Ya. Berarti nanti gua kudu ngambil file commit yang berhubungan dengan file commit itu lagi. Gini kayak misalnya gimana? Kayak misalnya lu kan tadi kan di model fakultas, lu ngambil komit yang model fakultas. Doang, ya. Ya kan? Tapi kontrolnya nggak ke bawah. Iya, betul. Nah, berarti kan gua harus ngambil komit kontrolernya. Iya. Kenapa nggak bisa kayak langsung aja sekali komen
Oh bisa, bisa. Komennya lu gini, ini kode satu. Lu mengambil kode mana lagi? Oh kode yang ini. Lu bisa ambil lagi. Nah, ini kalau lu mengambil banyak, permasalahan kan gini. Apa? Gini es, ini bukan perihal mempersingkat waktu atau bukan. Permasalahannya adalah ini kita masih sedikit es, gitu. Gimana kalau banyak nanti, gitu. Nah kalau udah banyak, fiturnya juga udah banyak, kan kita beraneka macam nanti, gitu. Ini bukan cuma fitur fakultas doang, bisa fitur-fitur yang lainnya lagi, gitu. Dan itu kalau misalnya kita ambil nggak satu-satu, nanti fitur-fitur yang lain bisa ke bawah, gitu. Makanya kalau misalkan di ngoding, kalau lu udah main sama Git, gitu ya, pastikan lu jangan mencela-mencela ngoding itu, gitu. Kalau misalnya lu lagi nyelesain satu fitur fakultas, ya lu selesain fitur fakultas, gitu, sampai selesai. Jangan fitur fakultas masih 70%, lu malah ngupdate fitur yang lain, gitu. Nah, bisa kok sebenarnya, nggak masalah juga lu ngupdate fitur yang lain selain fakultas. Ketika fakultas masih 80%, lu malah ngupdate fitur user. Nggak apa-apa, asalkan nanti pas lu nge-commit itu by group. Jadi yang lu tambahin file-filenya itu hanya file fakultas aja. Nanti lu kasih commit ini fakultas gitu. Nah, untuk usernya jangan lu bawa juga. Jadi jangan digabung gitu loh antara fakultas sama user dalam satu commit. Tuh, kecuali itu berhubungan. Tapi kalau misalkan emang udah nggak berhubungan, jangan lu gabungin di commitnya. Karena nanti bisa bentrok, bisa error. Tuh. Nah, kayak tadi lu bilang kalau gua ngambil yang ini tapi kontrolnya nggak ke bawah kan sama aja bohong. Ya bener, karena sekarang kan kondisinya masih sedikit, oke, masih sedikit. Jadi kompleksitasnya belum besar, belum belum kelihatan secara fungsinya. Tapi asumsinya misalkan gini, es. Anggaplah kalau misalkan controller untuk sekarang ketika di QA nih, ketika di QA, controller ini nggak butuh es. Kita cuman butuhnya model doang sama migrasinya, udah. Karena kita belum melakukan, karena kita gini, apa? Nah, karena misalnya gini, keadaan real life itu bisa absurd, guys. Asumsinya gini, kenapa kok kita kontrolnya nggak butuh? Karena sekarang kita cuman hanya ingin melakukan migrasi aja. Karena kita ingin melakukan migrasi aja, ngapain kita bobo kontrol? Udah biarin aja kontrol masih di dev, gak usah dibawa semua. Kita ambil yang butuh aja. Nah, di keadaan real life itu selalu kayak gitu, guys. Ketika lo masuk ke dalam satu tim atau industri atau startup, yang dilakukan itu hanya yang butuh. Gak ada istilahnya inisiatif-inisiatif tuh gak ada, gitu. Kalau udah berhubungan sama coding gini nggak ada istilah inisiatif. Kita pakai yang butuh. Yang kita mau melakukan migrasi, ya karena mau melakukan migrasi kita butuhnya ini doang. Ngapain harus bobo controller? Karena nggak perlu controller, ya udah kita ngambilnya ini aja, gitu. Nah nanti case baru kalau misalkan lu baru nih mau ada logic, ya udah lu ambil yang ini, kayak gitu. Nah cari pick ini penting es. Ini salah satu fitur penting. Fitur penting yang mesti ada, yang mesti lu pakai.
Gitu, kira-kira gitu es. Nah untuk sekarang udahlah kita simpan aja dulu terkait Git. Kita nanti bahas lagi nextnya. Kita sekarang fokus ngoding dulu. Kita pindah dulu ke Prio. Sembari jalan, oh kita keluar dulu Git cherry pick quit. Ini tadi gue udah melakukan cherry pick, maka gue harus quit dulu. Sekarang gue pindah ke Prio. Oke. Nah, oke, ini di Prio udah yang baru nih. Sekarang kita lanjut ngoding dulu, es. Biar nggak terlalu kemana-mana. Kita Git minimal udah connect sama Git aja. Nah, itu nanti enak. Oke, kita sekarang balik lagi ngoding yang kemarin. Yang kemarin sampai mana ya? Lu inget nggak? Kemarin itu kita kan udah mau yang apa sih database migration yang code. Oh, kode ya, betul ya, kode. Yang kode. Nah, terus udah gua migrate dan itu yang di terus udah di model code sama yang di sama di controller bukan controller sama yang di mana sih, nah sama yang di master controller. Ini model kode. Ya sama ini ini model ya, model kode bukan controller. Ya sampai itu kemarin. Nah sekarang yang nimnya itu belum. Oh ya oke. Kemarin kita bikin ini ya, yang ini ya fungsi register kan? Nah, gua yang di nim aja database-nya tabelnya belum dibuat sebelumnya. Terus modelnya belum nim. Nim itu sama, nim itu sama kayak kode es. Belum ya, enggak sama, enggak sama. Kita nim kemarin nyampe sini ya. Iya. Oke, kita lanjut lagi yang nim nih. Kemarin kan kita udah bikin nim nim lagi. Kita udah bikin kode, kita udah bikin serial kode baru, bikin user, udah ada kode uniknya kan kemarin gitu kan. Nah sekarang nextnya kemarin tuh sempat kejeda kena Git ya, kena belajar GitHub sedikit karena schedule-nya kita mau lanjutin bikin nim ya buat mahasiswa kan. Oke. Nih ada kemarin tuh kita sempat bikin kolom kayak gini ya untuk di nim ya. Nah sekarang kita mau coba cek dulu di nim. Oke di nim ini masih yang lama nih. Masih ID malah sama nah, sama di database gue juga masih ini ID sama timestamp. Nah ini gue sempat ngedit kemarin yang nim nih kolomnya ada ini.
Yuk, yuk, udah. Oke, kita lanjut lagi. Nah, gini. Jadi sekarang kita coba rombak ya. Kemarin kan gue sebenarnya juga sama di database gue ini cuma ada ID sama timestamp doang. Cuman ini masih di lokal, jadi belum gue migrasi yang. Nah, gue coba ini ya, bikin kolom. Jadi pertama, gua perlu yang namanya, sebentar, gue coba cek ya yang di kode. Kita coba samain di sini. Oke, oke. Nah, di sini gua mau bikin nama tabelnya itu integer. Bentar ya, gue mikir dulu ya. Kalau di name itu kita mau, menurut lu formatnya kita mau kayak gimana ya? Hmm, oh gini aja es. Satu satu satu. Misalkan ini buat akunting. Terus tiga tiga tiga. Misalkan buat guru. Misalnya buat teknik. Nah nanti ada di dalamnya lagi misalnya dua. Misalkan dua ini untuk elektro misalkan gitu. Terus ada eh, misalkan yours, baru ada urut. Oke, jadi nanti kalau misalkan dirampungin jadi gini ya seperti hmm, tiga 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 dua dua empat kosong kosong satu kosong kosong satu. Nah ini berarti nanti nimnya kayak gini. Gimana? Tiga 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 ini fakultas ya. Ntar dulu keuangan. Dua ini jurusannya. Dua ini jurusannya. Yours ini angkatan. Maksudnya satu satu tiga tiga gini. Ya ini kan fakultas. Tiga tiga nih fakultas dulu nih. Tiga 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 teknik nih. Nah duanya ini kan jurusan. Oh gitu. Ini tiga tiga kosong dua dua empat kosong kosong satu. Oke. Sekarang kita cek yang di kode dulu ya, biar biar nggak bentrok. Kode ini kan nanti kan kita buat pengkodean fakultas ya. Pengkodean fakultas, pengkodean jurusan, pengkodean mata kuliah, pengkodean apa sih namanya? User, terus pengkodean
Sebentar, pengkodean user, pengkodean mata kuliah, pengkodean jurusan, pengkodean fakultas, terus pengkodean bayar, kode bayar, bayar SPP. Oke, kita udah dapat. Nah, kalau untuk NIM ini beda lagi. Maka untuk NIM khusus untuk mahasiswa aja. Maka kalau kita lihat dari format kayak gini, berarti kita di sini butuh yang namanya table eh, ini integer. Kita mau pakai apa ya? Ini sini namanya enaknya apa ya? Eh, Fakultas. Oke. Terus di sini 3. Terus di sini berarti star masih butuh, length butuh, years butuh. Oke, kita sekarang tinggal butuh jurusan. Karena nanti jadinya 333. Oh, gini. Gini, 3302240001 gini. Oke. Nah, berarti karena dia pakai 02 yang lu mau, maka di sini kita nggak bisa pakai integer. Karena integer nggak bisa pakai 0 di awalnya. Kita pakainya char. Nah, gini nih. Oke, ini udah dapat. Bentar, gue mikir dulu ya. 33. Hmm, kita perlu keluarin nggak ya fakultasnya ya sama jurusannya ya? Nggak perlu. Oke, kirim aja. Sekarang kita migrasi dulu berarti. CD server git get git sih capek get. Nah, ini gue mau spesifik file ya. Gue coba ambil komen php migrate. Nah, ini pakai path migrate fresh. Project nggak bisa. Migrate fresh bisa. Nah, kita copy nama filenya, kita paste. Oke, enter. Lama juga ya. Oh, rollback. Oh, dia by path, sorry. Ini berarti migrate rollback dulu. Gua ambil rollback dulu deh. Rollback dulu berarti ngambilnya dari mana? Path-nya oh database. Dia langsung database. Oke, berarti gua ngambilnya modul eh ini aja berarti database migration slash
Oke, oh mati untuk rollback. Coba gua migrate fresh. Oke, file do not exist. Oh, dia harus dari saya fresh. Server slash modus slash master slash database migration bla 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 bla. Kita cek dulu. Kok nggak ketemu filenya ya? Petnya gimana sih nanti? Oh, file pantesan Belanda. File do not exist bla bla bla. Siakat server. Oh, kita langsung ambil modus. Modus slash master slash database. Oke. Incorrect bla 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 kolom defined key. Bla bla bla. Aduh, dia kena kan, bener kan? Dia kena semua ya. Ini nih, malah saya di refresh. Tuh kan dia hilang semua ya. Dan di refresh lah nanti lagi mas. Malah hilang semua ya user-user. Bahaya sudah di refresh. Ya udah nggak ada rollback. Ya udah kalau gitu mah, gua langsung migrasi aja lah. PP artisan migrate fresh. Dah. Kena nih, nim. Syntax error. Taken only one auto column must be defined K. Oh, oke. Okay. Create table fakultas ini integer not null. Auto increment. Oh, 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 oh. Not null, auto increment primary key. Urusan not null, auto increment bla 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 default ini integer not null. Bentar, buat 10. Char default 3 bla 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 dia kok bisa kita coba lihat dulu di sini. Drop dulu ya. Semuanya kita drop ya. Ini bahaya nih, ya bisa nanti kalau keadaan realnya ya kena ya. Nah, ya bentar, gue sembari nyari yang benernya, nanti lu coba copy aja yang benernya.
Udah belum?